Ikut ke ikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang machine learning. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Muslim, Citra Aulia, Dwi Aslam Sulhair, Fatu Alam, Kulfarisa, Sakwan, dan Wahyuni. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Citra Aulia. Dengan ini kami persilakan. Baik, saya akan membacakan definisi machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang membuat komputer bisa belajar dari data tanpa harus diprogram secara detail langkah per langkah. Intinya, kita memberi komputer banyak contoh, lalu komputer mencari pola dari contoh tersebut dan menggunakan pola itu untuk membuat prediksi atau keputusan pada data baru. Contoh penerapan sederhananya adalah sistem rekomendasi YouTube yang menyarankan video sesuai dengan kebiasaan kita, atau Google Maps yang bisa memprediksi jalur macet berdasarkan data lalu lintas sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Citra Aulia. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun jenis-jenis machine learning, yaitu yang pertama adalah supervised learning. Adalah metode machine learning yang belajar dari data yang sudah ada label atau jawabannya. Algoritma ini cocok digunakan untuk tugas seperti klasifikasi dan prediksi. Contohnya mendeteksi email spam atau memprediksi harga rumah. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni. Baik, selanjutnya ada unsupervised learning, yaitu metode machine learning yang digunakan pada data tanpa tabel sehingga komputer diminta menemukan pola atau kelompok sendiri. Algoritma ini biasanya dipakai untuk mengelompokkan atau pengurangan dimensi data, misalnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Kulfarisa. Masuk kepada segi permasalahan tidak materi yang saya akan bawakan. Yang ketiga adalah reinforcement learning. Adalah metode machine learning di mana komputer belajar dari pengalaman dengan sistem hadiah atau reward dan hukuman atau penalti. Pendekatan ini cocok untuk situasi yang membutuhkan dan keputusan tahap seperti robot belajar berjalan, atau AI yang bermain game. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Aslam Sulhair. Baik, cara kerja machine learning ada 5. Yang pertama ada regression model.
Regression adalah algoritma yang dipakai untuk memprediksi nilai yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Misalnya, memprediksi harga saham minggu depan, suhu besok, atau pendapatan seseorang berdasarkan data sebelumnya. Selanjutnya ada decision tree. Decision tree bekerja seperti pohon keputusan dengan cabang-cabang pertanyaan ya atau tidak. Model ini membagi data ke dalam kategori tertentu untuk membantu klasifikasi dan pengambilan keputusan. Misalnya, menentukan apakah seseorang layak dapat pinjaman berdasarkan penghasilan dari riwayat kredit. Kemudian ada classification technique. Teknik klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu. Contohnya, Inner Neighbors, KNN, atau Support Vector Machine, SVM, yang bisa memisahkan data ke kategori seperti memprediksi apakah email termasuk spam atau bukan spam. Selanjutnya ada Neural Network and Deep Learning. Neural network meniru cara kerja otak manusia dengan jaringan saraf buatan. Algoritma ini bisa mengenali pola yang rumit dalam data dan sering dipakai untuk pengenalan gambar, suara, dan teks. Contohnya deteksi wajah, asisten suara, atau Google Translate. Kemudian yang terakhir ada clustering method. Clustering dipakai untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Algoritma populer seperti K-means atau hierarchical clustering membantu mencari kelompok dalam data tanpa label. Contoh, toko online mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja mereka. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada teman kita di Samsul Khair. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sakwan. Baik, selanjutnya yaitu sekarang melihat lebih dulu yaitu waktu mengolah data dalam jumlah. Yang kedua bisa menjadi pola yang sulit jadi manusia. Yang ketiga terus belajar dan jadi lebih akurat sehingga yang keempat fleksibel bisa diatur yaitu kesehatan, finansial, transportasi, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu otomatisasi sehingga dan memudahkan dan efisien. Selanjutnya yaitu kekurangan pertama data yang sulit dan kualitas. Yang kedua proses pelatihan sering butuh waktu lama dan penasaran. Ketiga bisa menghasilkan jelas data tidak seimbang. Yang keempat sulit dijelaskan pada algoritma tertentu seperti deep learning. Dan yang kelima yaitu tidak selalu tepat. Hasil prediksi bisa salah jika data tidak sesuai. Jadi proses dalam machine learning K-nearest neighbor atau KNN. KNN adalah algoritma sederhana yang menentukan dengan suatu data baru berdasarkan tetangga terdekatnya. Idenya, kalau suatu data mirip dengan tertentu, maka data itu akan dikategorikan ke kelompok yang sama. Khususnya yaitu misalnya kita ingin memprediksi jenis tulis berdasarkan dan spam. Kalau data bunga baru ukurannya mirip dengan data terus total yang ada di database, maka bunga baru itu akan dikategorikan sebagai setosa. Selanjutnya yaitu decision tree. Decision tree adalah algoritma berbentuk pohon keputusan dengan cabang pertanyaan, ya atau tidak. Dan kotor ke dalam pohon, setiap pencabangan adalah kondisi yang menarik data sehingga sampai ke keputusan akhir. Khususnya yaitu bank ingin memutuskan apakah nasabah bisa diberikan pinjaman. Uang keputusannya bisa apakah penghasilan kurang dari 5 juta? Ya, cek riwayat kredit. Apakah riwayat kredit bagus? Ya, pinjaman disetujui. Dan yang terakhir, kalau jawabannya tidak, di salah satu pertanyaan, pinjaman ditolak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Sakwan. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu machine learning adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk menemukan pola dan membuat prediksi tanpa harus diprogram secara detail. Dengan berbagai algoritma seperti K-nearest neighbor dan decision tree, machine learning dapat digunakan di banyak bidang, mulai dari rekomendasi produk, analisis keuangan, kesehatan, hingga sistem cerdas lainnya.
Meskipun memiliki keterbatasan seperti butuh banyak data dan proses komputasi yang berat, machine learning tetap menjadi salah satu inovasi penting di era digital karena mampu memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan akurat dalam membantu manusia mengambil keputusan. Mungkin cukup itu persentase dari kelompok kami, kelompok ke-6. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, disimpan saja teman-teman.